Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Malva Etika. Di video kali ini, aku mau jelasin tentang asas-asas dan prinsip bimbingan konseling. Nah, sebelum video kita mulai, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat yang udah support aku dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak buat kalian. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, hai, selamat datang. Semoga video-video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan mengenai asas-asas dalam bimbingan konseling. Nah, ada 12 asas yang tentu saja harus diterapkan dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, data atau keterangan yang konseli ungkapkan tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain dan harus dirahasiakan oleh konselor. Konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Nah, contoh dari asas kerahasiaan ini, misalnya ada seorang siswa yang menceritakan kepada konselor bahwa ia memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor itu harus bisa menjaga kerahasiaan agar penyakit itu tidak diketahui oleh banyak orang. Asas yang kedua adalah asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan bagi peserta didik untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru bimbingan konseling berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Asas yang ketiga adalah asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Asas yang keempat adalah asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Dalam hal ini, konselor perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan bagi dirinya. Asas kelima adalah asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Asas yang keenam adalah asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya saat sekarang ini. Asas yang kedelapan adalah asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Asas yang kedelapan adalah asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan perlu terus dikembangkan. Asas yang kesembilan adalah asas keharmonisan dan kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Asas yang ke-10 adalah asas keahlian,
yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Contoh dari asas ini, ada seorang siswa yang mengalami stres gara-gara tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. Mereka harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini, seperti membawa siswa tersebut pada seorang psikiater maupun dokter. Dan asas yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Contoh dari asas ini, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah prinsip bimbingan konseling. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli dan tidak diskriminatif. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa tanpa diskriminatif. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Setiap peserta didik bersifat unik, berbeda satu sama lainnya, dan dinamis. Melalui bimbingan, peserta didik dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling, tetapi tanggung jawab guru dan pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta peran masing-masing. Prinsip kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan serta merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Pemberian pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip ketujuh, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Prinsip ke-8, BK dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Interaksi antara guru BK atau konselor dengan peserta didik harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan di mana layanan itu dilaksanakan. Prinsip ke-9, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Layanan BK harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung sarana dan prasarana yang tersedia. Prinsip ke-10, BK diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Layanan BK dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru BK yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling, konselor dari lembaga pendidikan tinggi ke pendidikan yang terakreditasi. Prinsip yang ke-11, program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan. Dan yang terakhir, program BK dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.
Sekian penjelasan pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Thank you for watching and see you.